Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk semua sahabat PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai agenda PKP dengan mata pelatihan Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Bersama saya Isti Nuryati dan di sebelah kanan saya Bapak Bayu Erlangga, kemudian di sebelahnya lagi Bapak Agung Triyono dan di sebelahnya lagi adalah Bapak Wawan Hermawan. Baik sahabat PKP yang berbahagia, dalam pembahasan mengenai Bela Negara Kepemimpinan Pancasila, saat ini kita masuk di era digital. Jadi bagaimana kondisi bangsa di era digital saat ini? Ya, jika kita bicara tentang era digitalisasi yang sekarang juga dialami oleh bangsa Indonesia, tentu kita nggak bisa lepas dari prosesnya sendiri. Mulai dari revolusi industri 1.0 sekarang masuk ke dalam 4.0, malah bangsa atau pemerintah Jepang sudah mencoba memperbaiki revolusi industri 4.0 dengan revolusi society 5.0. Tentu kita sama-sama melihat bahwa pergeseran era dari manual kepada digitalisasi dengan ditandai munculnya banyak sekali unicorn lokal atau startup Indonesia yang muncul, perusahaan-perusahaan online yang begitu banyak muncul dengan menggunakan sistem digitalisasi, sampai dengan kondisi di mana pemerintah kita juga memunculkan pelayanan publik yang berbasis elektronik atau digitalisasi dengan ditandainya dengan e-government. Tentu ini membawa dampak yang besar, dan sebagai seorang ASN perlu kita sikapi seperti apa pergeseran Indonesia yang sekarang sudah serba digitalisasi. Itu jadi perlu saya pikir kita sikapi bagaimana kita sebagai seorang ASN dan warga masyarakat Indonesia mensikapi ke depannya bagaimana peran masing-masing baik masyarakat ataupun ASN. Demikian. Berarti digital ya, kita bicara digital tuh Mas Wawan, Mas Agung, jadi kayak semua itu kan semua udah di istilahnya cloud ya. Ya, semua dari cloud ya, semua data udah berterbangan di awan-awan ini kan, belum lagi tadi sebelum kita mulai podcast ini kita sempat ngobrol masalah big data. Betul sekali. Gimana karakter seseorang dipelajarin seperti itu kan ya gitu. Gimana Mas? Kayaknya berat banget ya bahasanya. Ngomongin langsung big data, cloud. Aduh, kayaknya jauh pandang dari api. Bicara digital kan tadi sebelum kita Secara mulai. spesifik seperti apa itu? Jadi kalau saya sih ngelihatnya gini aja, ringan-ringan aja dah. Nah. Kita namanya ASN yang paling lekat kan. Oh, kita bicara digital, oke, ya sekarang digital kita lagi booming dah. Ya. Apalagi kita kan tahu sendiri sekarang lagi zaman pandemi begini ya. Gak cuma bangsa Indonesia, gak cuma kita dah, dunia juga semua sama seperti itu. Gimana sih ya? Kalau kita ngomong masalah pandemi, pasti ada limitasi ya. Kita nggak boleh berinteraksi langsung, jaga jarak segala macam. Gerak terbatas. Bahkan kita jaga jarak juga kalau jumlah orang yang melebihi batas maksimal, kita juga nanti tidak boleh juga. Mau tidak mau ya kita bicara digital, maka kita bicara internet. Kita nggak bisa ngomongin yang lain lagi selain internet. Mau nggak mau kita interaksi lewat medsos. Kita tahu lah sekarang lagi booming banget kan. Facebook, Twitter, Instagram, banyak lagi lah platform-platform digital yang memang lagi tren. Yang boleh dibilang, kalau saya bilang lagi kebanjiran order. Saya bilang order apa? Pengguna, usernya luar biasa besar, dan ternyata di balik kesusahan itu selalu ada berkah. Ya, tapi saya suka nih Mas Agung nih. Tapi di luar itu ya kita juga memang sangat terbantu sekali di era seperti ini. Bahkan ternyata pengguna internet di masa pandemi ini memang signifikan sekali ngelonjaknya gitu ya. untuk wilayah Asia malah Indonesia yang terbesar ya. Pengguna media sosial di Asia Indonesia. Tenggara pada khususnya Mas ya. Iya, pada khususnya Asia Tenggara kita yang terbesar. Jadi, Bahkan Facebook sendiri sampai riset. Jadi untuk Asia Pasifik sendiri diteliti, ternyata ada lonjakan pengguna internet untuk khususnya untuk medsos itu sampai lonjakannya 70%. selama pandemi COVID. Selama pandemi. Asia Pasifik aja tuh Mas. Asia Pasifik. Asia Pasifik. Kemudian 67% yang berkaitan dengan untuk pencarian informasi,
kemudian ada juga berkaitan dengan penyiaran berita. 51%-nya digunakan untuk menonton film. Ya karena kita banyak di rumah ya selama pandemi ini, untuk membatasi relasi, ya kita mungkin banyakin menonton film juga mau nggak mau gitu kan. Iya, baik. Berbicara mengenai penggunaan media sosial ya, otomatis di situ banyak keuntungan ya di masa pandemi ini, namun juga banyak juga sisi-sisi negatifnya atau pengaruh buruknya ya. Kira-kira bagaimana itu? Jadi kalau saya boleh ngasih pendapat gitu ya, rekan-rekan sekalian, teman-teman saya di sini, semua kan di dunia tidak ada sesuatu yang sempurna lah. Di balik semua yang plus pasti ada minus. Begitu plus balik jadi minus. Kayak tadi Mas Agung bilang di balik menderita apa? Kesusahan masih ada berkah. Memang dengan adanya internet ini kayak kita istilah zaman dulu apa? Jauh di mata, dekat di hati. Iya. Di judul lagu dong. Iya, benar. Kalau ini lebih dekat ke telinga. Iya. Tapi kan sekarang ada video call juga. Iya. Dekat di mata. Zoom meeting. Walaupun kita nggak bisa sentuh-sentuh ya. Ya. Nah, memang pengaruh positif, tapi pengaruh buruk kadang-kadang dengan tadi Mas Agung senggol sedikit ke medsos. Nah, medsos itu kadang kita nggak bisa saring tuh Mas, Mbak Istri. Iya. Kita nggak bisa saring kenapa? Kita nggak tahu itu berita benar atau tidak. Beritanya seperti apa. Terus bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Banyak yang kadang-kadang memang belum terfilter. Kecuali memang berita itu keluar dari media-media yang memang tersertifikasi. Ya, media-media yang memang tersertifikasi memang khusus memberikan pemberitaan yang Sumber pengutipnya belum jelas. betul sekali. Kadang-kadang suka ngaku berdasarkan ini, cuma gitu doang kan. Nah, lalu yang agak lebih riskan lagi kan di anak-anak pengguna internet khususnya nih. Iya. Kita banyak lihat pengaruh-pengaruh budaya asing itu agak kurang cocok lah di ideologi kita Pancasila nih, khusus bangsa Indonesia nih ya. Contoh seperti mohon maaf pergaulan bebas, sampai dengan seks bebas, alkohol, narkoba, sampai dengan yang cukup agak ini LGBT. LGBT. Amit-amit itu. Tapi dari itu semua memang yang paling sering kejadian di medsos itu adalah dua hal nih yang paling sering kejadian. Apa itu? Antara hoax sama ujaran kebencian atau Hate speech ya. Betul. Atau hate speech tuh, Mas. Ini lagi ngetren malah ya. Iya, yang kurang lebih lagi sering banget lah. Maksud kayak beberapa tahun ini hate speech sama hoax itu sering banget tuh. Ada satu lagi loh, Apa itu? yang belakangan trending banget itu. Apa? Yang 19 detik. Oh, Itu di luar hate speech loh. Di luar hate speech. Dan itu di luar hoax. ya, memang ada pornografi juga. Konten pornografi tentu nggak bisa dihindari ya. Itu medsos juga soalnya. Ya, jadi di media sosial ini banyak pengaruh buruknya juga ya di samping pengaruh baiknya, terutama untuk yang dampak negatifnya ini pengaruh pada implementasi ideologi Pancasila. Iya, Betul. saya setuju tuh, Mas. Ya. Nah, kita sebagai ASN ini harusnya bersikap bagaimana ini? Kalau ASN tuh, Mas. Ya, jadi kalau ASN tentunya merujuk lagi kepada tugas utamanya ya, yang ada di Juknis kita masing-masing, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian yang lebih spesifik lagi karena konten kita adalah bela negara, tentu itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Khusus untuk bicara bela negara yang dikaitkan dengan media sosial, kita memang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan pikiran secara tulisan ataupun lisan. Tapi tentu kita lihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 28, ya, ini kita dijelaskan, ya, kita diberikan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan. Tapi tidak hanya itu, ya, kita pun punya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya bela negara, seperti yang ada di pasal 27, pasal 29, 30 dan lain sebagainya. Itu jangan lupa bahwa nilai-nilai bela negara dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya itu memang dijamin. Tapi tidak boleh kebablasan. Kenapa saya katakan? Karena kita punya juga yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oh, itu ya, Mas. Jadi itu yang harus kita lihat, bahwa mengimplementasikan
kebebasan kita masing-masing, juga kita harus mengingat tentang kewajiban kita untuk melakukan upaya-upaya bela negara. Sebagaimana juga ada nilai-nilai dasar bela negara ya. Ada 6 nilai dasar bela negara, dan yang perlu kita lakukan adalah poin yang ke-6 yang harus kita ingat ya, untuk menyampaikan wujud bela negara itu dalam bentuk semangat negara untuk berdaulat, adil dan makmur. Jangan sampai kedaulatan rakyat ini, kedaulatan negara ini diacak-acak oleh kebablasan kita menggunakan media sosial. Iya. Mungkin itu ya. Jadi seperti tadi, dengan tidak bijaknya kita menggunakan media sosial itu akan menyebabkan di situ adanya hoax dan juga ujaran kebencian. Di situ kan akan berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Nah, gitu ya. itu bisa kurang lebih gitu. Iya, betul. Kita sama-sama tahu lah, trending banget sekarang ini berkaitan dengan hate speech. Waduh, luar biasa. Sampai merinding saya awal-awal itu. Sampai trending banget di Twitter. Dari beberapa hari ini ya. Beberapa hari ini. Bahkan sangat disayangkan sekali. Ada beberapa nama-nama besar yang bahkan dengan public figure sampai rasisme, kemudian ada juga salah satu hate speech yang cukup berbahaya sekali dalam konteks bela negara. Karena kalau menurut saya bisa memecah belah anak bangsa. Berkaitan dengan adanya salah satu agama yang dikatakan arogan. Menurut saya itu bahaya sekali. Saya baca itu di Twitter yang lagi trending itu ya. Iya, betul. Jadi masuk unsur SARA ya. Iya. Besar. Apalagi kalau kita bicara kita fungsi ASN seperti yang tadi Mas Awan sampaikan di Undang-Undang 5 2014. Apa aja itu Mas fungsi ASN itu, kalau boleh kita tahu deh. Ya, kalau kita laksana kebijakan publik ya. Kemudian pelayanan publik, kemudian yang terakhir juga perekat pemersatu bangsa ya. Itu untuk menurut saya yang utama itu. Nah, pemersatu bangsa. Kita ini kan sekarang pertanyaannya adalah kita sebagai seorang ASN ini dengan adanya hate speech seperti ini yang berpotensi merusak persatuan kesatuan ya. Kita mari pikir bareng-bareng nih. Iya. Apa mesti kita lakukan? Iya. Tadi kalau masalah hate speech, mohon maaf ya Mas. Saya tambahin sedikit aja masalah hate speech tadi Mas Wawan juga singgung sedikit Undang-Undang 11 2008 ITE ya. 2018. 2008 Pak. Oh iya, oke. Bapak terlalu semangat. Iya, lupa saya. Ini kita maklum ya, kita habis makan siang jadi terlalu semangat. Jadi kalau nggak salah di pasal 28 ayat 1 dan 28 ayat 2-nya itu dijelaskan kalau kalau nggak salah di 28 ayat 1 itu kok saya boleh nyontek tadi, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam pidana, itu ayat 1-nya. Nah, kalau di ayat 2-nya, kalau setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Nah, itu sejalan dengan pengertian bela negara sendiri dong ya. Iya, Karena setiap orang Indonesia atau warga negara Indonesia itu dengan sikap dan perilakunya untuk mempertahankan eksistensi NKRI dalam upaya menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Berarti itu upaya untuk mengatasi upaya-upaya ancaman dan gangguan untuk negara dong ya. Bahkan mungkin bukan dari luar, malah dari dalam. Benar dari dalam, iya dari dalam. Jadi kalau kita kilas balik ke belakang ya, terbentuknya bangsa Indonesia ini ya, bangsa Indonesia ini kan terbentuk atas adanya semangat ya, semangat persatuan, karena memang dari dulu Indonesia itu terkondisikan dalam kondisi yang bineka ya, bineka. Tetapi dengan tunggal ika, maka mereka atau pendiri-pendiri bangsa itu mempunyai semangat untuk mencapai cita-cita dan tujuan, dan akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, dari situ ironis sekali ketika saat ini itu ada beberapa anak bangsa yang melakukan ataupun membuat statement-statement yang memicu pemecahan. Itu dia yang termasuk di dalam Impres nomor 7 tahun 2018 tentang model bela negara dengan sistem pentahelik. Jadi pentahelik itu stakeholder, semua lapisan masyarakat termasuk kita, birokrat atau ASN ya, bersama-sama masyarakat dengan semua lapisan melakukan upaya-upaya bela negara. Nah, itu di Impres nomor 7 tahun 2018 sudah diatur ya sebenarnya. Makanya tinggal implementasinya. Ya. Nah, khusus untuk kita ya sebagai ASN ini kira-kira bagaimana implementasinya? Ya. Bagi saya
saya ini kan sebenarnya ASN yang biasa aja lah, saya bilang. Bisa kita lakukan semua hal sebenarnya ASN. Tapi sebenarnya kita coba sikapi dulu karena kita sedang membicarakan berkaitan dengan digitalisasi ya, dengan medsos. Kita kembali lagi dengan hal-hal yang ringan aja lah berkaitan dengan medsos. Saya ngelihat fenomena medsos ini kan ibarat pisau bermata dua, saya bilang. Kenapa saya bilang pisau bermata dua? Kita bisa saja mengambil benefit dari medsos itu sendiri. Ya. Itu sangat akan banyak manfaat bagi kita. Tapi sekaligus juga bisa membawa dampak yang buruk. Seperti yang tadi disampaikan, banyak hate speech segala macam itu saya pikir itu kontraproduktif. Tapi kita bisa membuatnya jadi produktif. Dengan catatan kita bisa menyikapinya dengan kebijakan dari kita sendiri. Kita harus lebih bijak, lebih wise. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu akan berpotensi membahayakan kita, lebih parahnya lagi kepada orang lain, lebih jeleknya lagi akan merusak moral anak bangsa, bahkan memecah belah persatuan. Kira-kira kalau nyebarin hoax kayak gitu atau ujaran kebencian tuh berapa tahun sih hukumannya? Atau dendanya berapa tahun? Waduh. Apakah kalau seperti yang saya tahu ya, saya memang belum baca secara detail. Di Undang-Undang ITE itu dinyatakan sekitar 6 bulan ya, atau denda 1 miliar. Kira-kira itu hukumannya sebegitu lama, udah menimbulkan efek jerah belum buat ASN-ASN yang masih punya hobi, ya bukan punya hobi ya, punya kebiasaan berikut serta atau menyumbang konten-konten sebaran-sebaran kebencian ataupun justru menimbulkan sebuah hoax ya lewat media sosialnya yang namanya WhatsApp paling banyak ya. Itu yang kita lihat. Apakah memang itu kira-kira udah bikin jerah belum? Atau harus ditambah tuh hukumannya menurut kita nih? Kalau pandangan saya kayak 6 tahun dan 1 miliar itu pandangan saya pribadi ya Mas. Iya. Cukup membuat jerah sih. Karena seorang ASN gitu ya, seorang ASN dihukum 6 tahun penjara jelas Dipecat ya pasti ya? Pasti Karena lebih dari 4 tahun ya? lebih dari 4 tahun. Kalau saya ngeliatnya dari sisi yang lain, Lalu 1 miliar gitu, ASN mana yang mampu? Kecuali dikredit dulu. kalau saya lebih ngeliat dari sisi yang lain, dalam artian dalam konteks bela negara begini. Oke lah kita bicara mengenai efek jerah dan sebagainya. Iya. Tapi kenapa kita tidak mencoba membangun pemikiran yang konstruktif dalam artian begini? Oke, kita bisa menegakkan misalkan memberikan punishment sekian. Tapi apakah itu tidak akan membuat suatu pekerjaan yang sangat melelahkan? Walaupun pada saat ini memang sudah diaplikasikan bagaimana nantinya akan ada polisi cyber. Tetapi bukankah itu sebuah pekerjaan yang sangat besar untuk memeriksa konten seluruh ASN yang ada? Jadi lebih baik mencegah nih ya, Lebih daripada bagus kalau menghormati. ya. Soalnya gini juga Mas Wan, Mas Agung, Mbak Istri. Iya. Kadang banyak teman-teman ASN tuh yang lupa. Jadi mereka pada saat sudah selesai jam kerja, kita contoh lah jam 8, kita bekerja jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Iya. Nah, Lama sekali ya itu jam kerjanya Pak Bayu. Saya pikir 15.30 Pak jam kerja kita. itu jam kerja bulan puasa. Pak. Oh, belum puasa. Iya, iya. Selama pandemi. Dan pandemi. Selama pandemi. Oh, sip 1. Sip satu. Sip 2. Itu kadang-kadang mereka lupa pada saat sudah selesai jam kerja, mereka sudah lepas bajunya, mereka Menganggap bukan lagi ASN. bukan lagi ASN. Nah, Mereka ini lupa bahaya sekali. Kalau sebenarnya mereka itu adalah profesinya sebagai seorang ASN yang melekat seumur hidup. Apalagi banyak WFH ya, banyak ngoprek medsos ya Pak ya. Iya, banyak yang Dilupa ya Pak ya kalau selama ini tiba-tiba PNS. ngeliat ini apa nih? Oh. Dan bos dia lupa di Yang PNS. orang-orang nggak disadari itu sebagai ASN, kadang mereka tuh secara tidak langsung adalah sebagai influencer. Nah, Pendukung ya. Mereka follower mereka banyak. nah karena kan tadi kan bahaya sekali. pelayan publik loh. Bisa mempengaruhi Bisa banyak orang. mempengaruhi ya. sebagai Nah, langkah betul, pencegahan tadi ya. Itu yang tadi saya bilang, mari kita bangun yang budaya konstruktif. Jadi budaya konstruksi kalau kita sebagai pemimpin, kita bicara tentang bela negara dalam Iya. kepemimpinan Pancasila. Kita coba dengan yang kecil aja lah. Kita bikin tagar positif. Oh, bikin Iya. hashtag ya. Kemudian kita coba sebelum share kita filter dulu. Filter dulu. Oh, apa istilahnya Mas Wan yang filter dulu tuh? Jadi saring dulu sebelum sharing. Itu tadi bahasa Kita kerennya. gunakan saring dulu sebelum sharing. Sharing. Gitu deh. Jadi jangan, kalau memang nggak jelas sumbernya ya berhenti di kita. Jangan kita teruskan lagi. Jadi Karena memang kalau saya baca di beberapa media,
hoax yang terbesar itu bukan di bidang politik, tapi hoax terbesar itu di bidang kesehatan malah. Oh, Itu iya, yang iya, paling iya, banyak. betul. Saya pernah baca itu. Ya, beberapa kali, nah, makanya kita sayangkan, tentu bukan melihat persentase mana yang besar, mana yang kecil ya, tapi yang paling tidak yang bijak ketika kita gunakan medsos, sumbernya tidak jelas, Ya. mungkin lebih baik berhenti di kita, tidak diteruskan lagi. Dan Itu salahnya yang- juga karena memang dari sumber-sumber yang memang kutipannya terpercaya. Betul Iya, sekali. Gitu ya. Jadi untuk pencegahan itu dimulai dari mana itu, Pir? Oke, saya coba akan meng-quotes sedikit. Wah, Cocok kan? mantap ini kayak ini quotes di hari ini nih, kayaknya harus kita perhatikan ini. Ya, menurut saya ini kata-katanya bagus sekali. Ada 3M. Ini kebetulan Melihat meraba menerawang, masalah. saya mendengar dari ulama kita, salah satu dai kita, Al Ustadz Agim. 3M itu mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari hal-hal yang kecil, kemudian mulailah dari sekarang untuk kita membangun medsos kita yang baik-baik, yang positif-positif, untuk mempersatukan bangsa kita. Jadi menjadi benih yang baik untuk Iya, Iya. betul. Jadi Menyemekan benih yang baik itu supaya dia. nanti menghasilkan buah yang baik pula. Siap. Oke, jadi dari obrolan kita ini mungkin kalau kita simpulkan dalam satu kesimpulan singkat bahwa terkait bela negara kepemimpinan tentu Pancasila. berkaitan dengan bela negara kepemimpinan Pancasila, kita bisa melihat bahwa pentingnya tindakan untuk menyaring setiap apa yang kita sebar di dalam media sosial kita, tentu dengan kondisi yang bijak, kita bisa bersikapi media sosial itu sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. Upayakan sebagai ASN kita kedepankan hal itu. Kemudian yang kita lakukan juga adalah bagaimana media sosial yang kita gunakan ini bisa mempermudah memberikan satu pemahaman, pelayanan, dan menyebarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya sosial untuk kepada masyarakat dengan sumber-sumber yang jelas dan tepat. Nah, itu yang bisa kita gunakan media sosial yang baik, sehingga apa yang menjadi tujuan bangsa kita dalam cita-cita dan tujuan negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa kita upayakan, terlebih lagi kita seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dalam kepemimpinannya. Tentu tidak melupakan Pancasila di dalam. Yang jelas, karena itu ideologi dasar ya. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kita memulai dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil, kemudian mulai saat ini kita menanamkan benih-benih bela negara tadi, ya, bela negara, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang utuh, ya, kemudian nanti segera mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Baik, demikian sahabat PKP yang berbahagia, saya Isti Nuryati. Saya Bayu Erlangga. Saya Agung Triyono. Saya Wawan Hermawan. Salam sehat. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.